akan lihat beberapa klip, ada banyak klip yang kita bisa lihat untuk membantu kita memperjelas bagaimana ketika meterai-meterai dibuka. Kita sudah lihat di dalam pengajaran beberapa waktu yang lalu, ketika meterai-meterai ini dibuka dan turunlah siapa? Kuda putih. Setelah itu muncul kuda hitam, kemudian merah padam, kemudian makasih kuda kuning hijau, ya. The four horsemen of the apocalypse. It's written war and disease Dalam film follow ini, their way. sayangnya setiap kali kata apokalips diterjemahkannya penghancur atau kehancuran. Jadi nanti kalau dilihatnya sebagai dari bagian sifat baru. Everlasting life. The Book of Revelation. It is both a horror story and the promise of a paradise soon to be. Everybody is afraid of the end of the world. Everybody's intimidated about the end of the world. What's going to happen? Worldwide, there are 2 billion Christians. Many believe the Book of Revelation is a precise blueprint for Jesus' second coming. In the United States, 55% of adults believe the Bible is the Word of God, without error, to be read literally. Most people think that the book of Revelation is a prophecy of what's going to happen in the future. For believers, it remains an absolutely contemporary text, just as relevant as the morning newspaper. I'm convinced that God meant us to take it literally. And if you don't take it literally, you can't understand it. You can't understand it, you can't be blessed by it. The book was probably written about 60 years after Jesus' crucifixion by a man named John. His revelation came in a series of dreamlike visions. Many of these images are to this day seared into the popular imagination. John sees an angel, a messenger sent by God. A voice speaks. Come up here and I will show you what must take place after this. John finds himself before God. God holds a scroll fastened shut by 7 seals. The scroll contains God's secret plan for the future. John weeps, for he cannot open the scroll. A sacrificed lamb appears. This is Jesus. The lamb opens the first 4 seals, unleashing the 4 horsemen of the apocalypse. They bring war, disease, famine, and death upon the earth. The 5th seal raises dead martyrs. The lamb opens the 6th seal. The sun grows black. The moon turns to blood. Earthquakes destroy cities. The 7th seal brings a half hour of silence, a pause before the wonders and horrors to come. John sees angels carrying trumpets. Each trumpet blast ushers in worse terrors. Hail, fire, and blood rain upon the earth. Forests are destroyed. The oceans become blood. Monstrous locusts attack any human without the mark of God on his forehead. And I heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth. 200 million warriors on horseback swarm across the globe and destroy 1/3 of mankind. A beast appears. It is all that is evil. A woman John calls the whore of Babylon
blood of the martyrs of Jesus. John sees Jesus vanquish the horde. And then, on the plains of Armageddon, Jesus and the armies of Satan fight the war to end all wars. Christ the Lamb becomes Christ the warrior. He defeats Satan and casts him into a burning lake. Jesus rules on earth for 1,000 years, destroys Satan for all time, and then judges all who have ever lived. Revelation ends as a new Jerusalem descends from heaven. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying. Ini kurang lebih visualisasi dari apa yang pernah kita dengar di beberapa pertemuan lalu. Dan peperangan pun nanti yang terjadi bukannya cyber war, jadi dikatakan cyber war hari ini. Yang nonton pasti tahu maksudnya. Tetapi inilah yang akan terjadi. Kita belajar akhir zaman, tetapi sebetulnya sebelum ada akhir pasti ada awalnya. Nah, awal zaman ini pun suatu saat kita dalam pertemuan kita akan lihat mengapa ini semua bisa terjadi. Kalau kita mengerti satu kisah, tapi tidak tahu endingnya, tidak tahu akhirnya, penasaran rasanya. Nonton film kok putus tengah-tengah, baca buku kok bukunya novelnya hilang gitu. Tapi kalau kita tahu bagian akhir pun awalnya tidak mengerti, susah juga. Kenapa jadi seperti itu? Tapi Alkitab diberikan kepada saudara dan saya oleh pertolongan Roh Kudus, semua ini mau disingkapkan bagi kita semua. Amin. Amin. Jadi suatu saat di perang Harmagedon, Tuhan turun dari langit. Kita ingat konsep langit, ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Tuhan Yesus ini datang. Ketika dia datang, mula-mula akan terjadi peniupan sangkakala. Orang yang mati dalam Tuhan terlebih dahulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup, kita diubahkan dalam sekejap mata dengan tubuh yang sama, yaitu tubuh kebangkitan atau tubuh surgawi atau tubuh kemuliaan. Itu menyongsong Tuhan di angkasa, katakan di angkasa. Nah, jadi ada transit dari angkasa. Terjadi yang tadi dikatakan, penerjemahannya hanya dituliskan kisah yang mengerikan maupun juga kisah yang baik yang akan terjadi. Tapi kalau tadi katakan both, jadi kedua-duanya ditujukan melalui kitab Wahyu. Hal-hal yang ngeri sedang terjadi saat kita bersama-sama orang-orang kudusnya. Orang kudus itu bukan karena diangkat oleh satu institusi, baru disebut kudus atau di atas kepala lingkaran. Setiap kita yang sudah menerima anugerah melalui darah Kristus, kita sudah dikuduskan. Maka kita ini semua dikuduskan bukan karena perbuatan kita, tapi perbuatan Dia di kayu salib. Nah, kita yang sudah diangkat akan menyaksikan semua apa yang terjadi di muka bumi ini, dan di endingnya baru dari angkasa, dari langit juga langit pertama pun disebut heaven, kan ada first heaven, second heaven, third heaven, semuanya disebut heavens, heaven of heavens. Baru turun peperangan di lembah Megiddo. Tadi kita lihat seluruh tentara di bumi ini visualisasinya berkumpul, dan dari atas Tuhan rebut satu kemenangan. Karena kitab Wahyu berbicara tentang penguasaan apa? Church, gereja kembali ke dalam Kristus. Churches, gereja-gereja dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Kemudian city, maka disebut jadi ada jemaat di Efesus, jemaat di Korintus, jemaat di Smyrna, jemaat di Jogja, jemaat di Semarang, jemaat. Jadi gereja-gereja ini bukan menjadi satu sinode, bukan menjadi satu merek, tetapi boleh bergandengan tangan jadi satu keutuhan. Mungkin yang satu punya pengurapan di dalam praise and worship, mungkin jadi puji-pujiannya Tuhan. Dari gereja ini mungkin dibukakan banyak tentang bagaimana menyembah Tuhan, dan gereja-gereja lain boleh sama-sama belajar datang menyembah Tuhan. Betapa baiknya kalau itu ini terjadi. Dan gereja yang lain lagi mungkin bagian apa? Bagian matanya Tuhan. Mereka bisa melihat hal-hal yang akan terjadi, menyatakan hal nubuatan, dan nubuatan dikatakan hal-hal yang membangun, bukan yang menjatuhkan, hal-hal yang menghiburkan, menguatkan. Mungkin ada gereja lagi seperti istilah kakinya Tuhan. Kemanapun sampai membuka penginjilan. Di mana ada manusia, ada desa, ada kumpulan orang, di situ ada gereja. Kalau hari-hari yang lalu saya sudah melihat, hari-hari ini sedang terjadi, ada gereja-gereja tertentu Tuhan pakai membuka praise and worship, sehingga lagu-lagunya dipakai di mana-mana. Sayangnya, karena belum bersatu, gereja yang praise and worshipnya semakin baik ini, semakin menyembah Tuhan, semakin Tuhan ditinggikan, orang-orang semakin berkumpul. Sayangnya ada orang-orang dari gereja lain yang berpindah, bukan untuk belajar, tapi pikir lebih nyaman praise and worshipnya, maka tambah banyak gereja ini. Gereja-gereja yang kekurangan katanya, itu merasa kesal dengan gereja-gereja yang bertambah banyak ini karena mereka memuji menyembah Tuhan. Dan yang terjadi, gerejanya mungkin dengan gereja diadu domba oleh sejahat, tetapi lagu-lagunya tetap dipakai oleh gereja-gereja yang maki-maki kepada gereja-gereja yang melahirkan lagu
diurapi Tuhan. Nah, begitu juga satu dengan yang lain saling mengisi seharusnya. Maka setelah churches, cities, kemudian apa? Country. Saya sendiri dikasih kesempatan melihat bagaimana negara yang dulunya pernah dibangun berdasarkan firman Tuhan, undang-undang, sampai di uangnya tulis "In God We Trust". Tapi keadaan sekarang kalau pergi ke Amerika jauh berbeda. Meskipun ada gereja-gereja juga yang luar biasa dalam praise and worship, dalam pembangunan, tetapi butuh budaya yang cepat suam sekali. Nah, begitu juga di belahan Asia sini, di Korea Selatan khusus. Tidak mustahil kalau negara-negara dipakai Tuhan, dipulihkan Tuhan. Singapura penduduknya begitu sedikit dibanding Indonesia, luas wilayahnya juga begitu sempit, tetapi gereja-gereja yang kebaktiannya dirilai sehingga belahan benua lain mau mencari mendengar. Tadi saya sempat sharing sedikit. Ini yang tadi lagu diputar sebelum kebaktian, saya sebutkan satu-satu. Oh, langsung tahu karena tentara gitu. Kita tadi kelihatan kok katanya. Meskipun suara itu hamba Tuhan A, kemudian hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Gak mustahil kalau negara-negara dipakai Tuhan. Nanti kemudian meningkat apa? Benua-benua. Setelah benua-benua, kontinen, semua Tuhan boleh kembali menjadi milik Dia karena memang iblis berebutnya melalui manusia dan citra awal. Sehingga kosmos pun dikembalikan menjadi segalanya ini adalah memang oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Menguasai kembali negara-negara dan benua-benua. Sangkakala ketujuh dibunyikan. Ini setelah ayat 12 muncul dua sosok yang kemarin sudah sempat kita singgung, yang disebut sebagai antikris dan nabi palsu. Karena ada Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka pun membuat satu hal yang mirip. Mereka bikin tiruan. Kita sebutkan saja Tritunggal kejahatan, yaitu iblis, si ular tua, naga besar, yang memberi kekuatan kepada dua sosok ini, yaitu antikris, nabi palsu. Antikris yang akan disembah menjadi satu sentral seperti Kristus, dan nabi palsu ini mengerjakan seperti Roh Kudus kerjakan supaya semua orang menjadi mengikut dan menyembah antikris. Wahyu 13 ayat 2 dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nanti baca sendiri karena sudah ada di catatan juga. Minggu lalu juga sudah lihat antikristus sosok ini. Lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ini siapa sosoknya? Nabi palsu. Ini sempat terluka sama seperti Kristus juga disalibkan. Ini pun akan mengalami. Kemudian Nabi palsu memberikan kekuatan supaya seperti Roh Kudus membangkitkan Kristus. Ini yang terjadi. Ciri-cirinya semua ada di Alkitab kita. For nearly 2,000 years, John's book of Revelation has haunted mankind. The effort to decode the symbols in the book of Revelation, ultimately that is the quest. To find the ultimate answer, to the ultimate human riddle, which is, how does this story end? Does Revelation predict the end of the human story? Or does the book reveal other secrets? A coded political manifesto? Or the rantings of a madman? No matter how we interpret Revelation, we cannot avoid the fact that it is part of all our lives. It influences elections, wars, the future. People throughout time have found in Revelation what they want to find, and some people find messages of hope, and some people find the most nightmarish scenarios of what lies ahead. Perhaps the key to unlocking the secrets of the book of Revelation is to explore who the author was, a man on the run from one of the most ruthless tyrants of all time. Tradition holds John wrote the book of Revelation at the end of the 1st century AD. Jesus was a living memory, and Christianity was a Jewish sect trying to survive the horrors of the Roman Empire. For preaching about Jesus, the Romans had banished John to a small island off the coast of Turkey. I, John, who also am your brother and companion in tribulation, was in the isle that is called Patmos, because I proclaimed God's word and gave testimony to Jesus. Exiled from his fellow Christians, John believed their only hope for survival was the return of Jesus. Jadi apa yang dinantikan oleh
kita orang Kristen ini juga disebut sebagai datang siapa? Ratu Adil. Yang mengalahkan siapa? Dajjal. Dajjal itu sosok dari siapa? Antikris. Nah, Yohanes yang adalah rasul, apostle, tetapi dia menuliskan nubuatan-nubuatan di dalam kitab Wahyu yang menyampaikan nubuat adalah karunia apa? Nabi. Maka apostolik, profetik. Dari pendekatan ini kita melihat bagaimana ketika Yesus datang kembali kali kedua, apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Tuhan bahwa kita mengenal melalui John was and how he was going to take it psychologically. He could have believed that what was going on in his own mind was in fact going on in the cosmos in a major way. What I doubt very much, though, is that he was psychotic in the most severe way, for instance, schizophrenic, because in schizophrenia, people's thoughts are not that well organized, such as they wouldn't produce a great work of literature, which I would consider Revelation to be. Watsky is not alone. Many scholars believe John was not a madman, but quite sane, a strategic revolutionary. The book may be a coded message to the beleaguered faithful that Jesus will soon return and destroy their enemies, the Romans. Writing against Rome at the time meant death. So John may have disguised his message in a secret language only Christians would have understood. The clues are littered throughout the book. The most famous, the number of the beast, 666. Let anyone with understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. Its number is 666. John was asking the reader to solve a riddle. Who is 666? For nearly 2,000 years, people have tried. Some answers have included popes, kings, dictators, business leaders, presidents. But all these people lived well after John's death. Who did he mean? Jadi kenapa ada tafsir demi tafsir tentang akhir zaman ini di zaman dulu dan belum pernah bisa terbuka? Karena Tuhan sendiri belum izinkan. Salah satu tokoh selain dari Daniel, selain daripada Yohanes, ada satu tokoh lain namanya Daniel. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman, kembali Tuhan Yesus juga menyinggung perkataan tentang Daniel. Perhatikanlah apa yang dikatakan Nabi Daniel. Hendaklah para pembaca memperhatikannya, apa yang dituliskan dalam kitab Daniel. Nah, kepada Yohanes Tuhan bukakan satu bagian tentang akhir zaman. Kepada Daniel Tuhan bukakan juga bagian lain. Maka kalau ini lengkap satu dengan yang lain, maka kita akan bisa mengerti apa yang Yesus maksudkan dalam Matius 24-25 tentang akhir zaman. Nah, baca Alkitab, ada kalanya kita ambil satu bagian saja, satu ayat sekalipun, itu bisa menguatkan kita, menegur kita, membangun kita, memberi hidup. Salah satunya Yohanes 3:16. Begitu banyak orang diberkati, salah satunya saya. Karena percaya saja kepada anak tunggal Allah, kita berhidup yang kekal. Tapi ada bagian mungkin satu perikop harus dibacanya, sehingga kita bisa mengerti. Ada bagian lain harus satu pasal. Pasal ini berbicara tentang apa? Contohnya kalau satu pasal itu Mazmur 23 misalnya kembali yang lain. Tapi ada bagian yang harus dikumpulkan menjadi satu kesatuan, baru kita bisa mengerti the big picture dari keseluruhan yang Tuhan mau untuk kita bisa tangkap apa maksudnya. Nah, Yohanes ini dinilai orang mungkin gila kan, karena isinya begitu mengerikan, karena di zaman itu orang belum terbuka isinya apa. Bahkan peneliti-peneliti zaman sekarang pun bisa simpang siur pendapat. Tapi kalau kita percaya Roh Kudus membimbing kita, kita akan mengerti bahwa kitab Wahyu ini memang salah satu bagian dari kitab suci. Kalau tidak mungkin 2000 tahun lamanya ada di kitab terakhir daripada Alkitab kita. Ada dua ciri daripada apa yang dikerjakan dari lawan, kita akan perlu lihat dahulu. Yang pertama, ciri-ciri antikristus ada di Wahyu 13 ayat 4-8. Mari kita lihat Wahyu 13 ayat 4-8. Wahyu 13 ayat 4-8 kita baca gantian ya. Saya baca di kitab, Bapak Ibu saudara-saudari baca di Wahyu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat 5.
Kalau 2 bulan itu berapa tahun? 3,5 ya. Makanya ketika dikatakan 7 tahun dibagi 2, 3,5. Ini paruh waktu yang kedua. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya. Ingat, Tuhan kita tidak ada batasnya, maha besar, tidak berwujud. Dalam artian kalau ada yang mengatakan Allah itu zat adanya, dia maha besar, surga pun tidak bisa memuat dia. Ingat ya, mana mungkin kata Salomo, bait suci ini memuat Tuhan, memuat Allah. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, termasuk langit malaikat, yaitu surga, tidak bisa memuat dia. Maka hanya tepat untuk membakar korban di hadapan namanya. Katakan namanya. Nama ini sore ini kita akan lihat. Dan tempat kemah kediaman ini adalah kediaman namanya. Ayat 7. Nah, sayangnya ada orang-orang yang tertinggal, tidak terangkat di masa tadi sangkakala pertama dibunyikan. Ini yang kemudian dikalahkan. Di sini maka dikatakan dia diperkenalkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan orang-orang kudus itu. Maka akan terjadi banyak martir. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi tidak percaya kepada Kristus. Ayat 9, tadi cukup sampai ayat 8 saja. Kita lihat langsung saja kerjaan nabi palsu, Wahyu 13 ayat 14 sampai 18. Tadi antikrisnya, sekarang nabi palsunya yang menopang, yang membantu antikris. Ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. 15. Ada orang suka tanya sama saya, Pak Afwan, kali ini kitab Wahyu yang diajarkan sama ada dengan yang pernah diajarkan dulu. Kalau kita pegang firman Tuhan untuk menyampaikan pengajaran, firman Tuhan tidak pernah berubah, amin. Tapi kalau pengajaran berdasarkan fakta-fakta, kira-kira sekitar 30 tahun lalu, 40 tahun lalu ketika orang mencoba mengupas kitab Wahyu, ketika dikatakan patung binatang itu bisa bergerak, bisa berbicara, bertindak sedemikian rupa, orang menafsirkan sebagai robot dengan komputer yang canggih. Maka bisa seperti persis sekali Bionic begitu. Kalau mungkin dari situlah timbul ide-ide seperti Terminator dan lain sebagainya. Tetapi area belakangan, kira-kira mulai 10 tahun lalu, pengajaran kitab Wahyu untuk melihat ayat ini, patung demikian itu yang bisa bergerak, melakukan segala macam. Bahkan disampaikan bahwa antikris ini diberikan patungnya, diberikan nyawa oleh nabi palsu. Ini sebagai cloning. Karena dengan cloning bisa persis, terutama ketika Dolly, pernah dengar Dolly? Yang di cloning pertama kali apa? Bukan babi, bukan sapi, tapi apa? Domba. Domba kita sudah tidak asing. Nah, mengapa domba? Tapi yang terjadi, penafsiran jadi dikatakan, oh bukan lagi robot, bukan lagi komputer yang canggih, tetapi apa sekarang? Cloning. Maka kalau kita belajar akhir zaman, jangan belajar hanya dari fakta. Fakta bisa membuktikan kepada kita, tetapi fakta bisa meleset. Sama fakta. Kenapa awalnya orang ini benar-benar bisa menyinggung agama tertentu ketika dikatakan bahwa antikris itu pemimpin agama tertentu? Karena memang di era-era tertentu pemimpin agama ini tidak lagi berdasarkan kitab sucinya, bukan berdasarkan kebenaran firman, maka mengajarkan tentang adanya apa? Jual beli, surat pengakuan dosa. Memerintahkan orang membunuh sesama untuk merebut situs-situs di mana Kristus pernah lahir, yaitu apa? Perang salib. Maka tafsirnya Paus dianggap sebagai antikris. Begitu kan tafsir tentang presiden, karena presiden ini begitu. Jika orang tanya, nggak sih kalau orang tanya Obama bukan, dia tanya sama saya. Kenapa tanya Obama itu melegalkan nikah sesama jenis? Nanti kalau ada presiden lain yang melakukan hal sama, wah antikrisnya kembar, tapi wajahnya berbeda. Karena ternyata kita dari satu. Maka kembali dasarnya kita pegang adalah firman Tuhan ya. Fakta hanya membuktikan. Tapi kalau fakta bisa saja keliru. Di zamannya Hitler, orang berpikir, wah ini antikris sudah datang, Hitler. Tapi kenyataannya tidak seperti Alkitab, kelanjutan dari kisah Hitler. Lanjut ya, ayat 16.
Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah sama-sama 666. 666 itu bukan lahir dari film Damien Omen tahun 70-an, ada film horor yang 666, tapi tandanya di sini. Di daerah apa ya, kalau rambut berputar-putar. Ya itulah, masing-masing punya nama dan masing-masing punya, ada punya satu dan punya dua, ada dua nakal, itu nggak ada maksudnya. Tetapi kita sudah tuliskan ada 666. Tanda ini akan diberikan. Jadi ketika bait suci adalah tempat kediaman nama Allah, bait suci di surga, di bumi ini dibikin replikanya, yaitu kemah suci Musa, yang setiap kali kalau tiang api berpindah pada malam hari atau siang awal pada siang hari itu berpindah, mereka harus taat bereskan kemah untuk berjalan kembali, dan kemah ini tempat kediaman namanya. Kemudian setelah memenangkan peperangan, mengalahkan orang-orang Yebus dan segalanya, Daud mulai membangun kerajaannya di Yerusalem, anaknya membangun bait suci. Maka nama Allah di bait suci ini. Tapi Kristus ingatkan bahwa bait suci ini bukan bangunan yang dibuat manusia. Peruntukan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dia mati, hari ketiga dia mati, dialah bait sucinya. Tapi dia naik ke surga, Roh Kudus diutus kepada setiap kita yang percaya. Kita sekarang bait sucinya. Tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah, karena Roh Allah diam di dalam diri kita. Nah, nanti orang-orang yang di dalam Roh Kudus ini dibawa, bait suci yang fisik dibangun kembali. Ini jadi masalah. Karena ini menjadi satu tempat yang menjadi konflik, jadi perebutan. Dan ketika ini dibangun kembali, ini masa-masa yang sedang terjadi seperti ini. Dan orang-orang yang di dalam Tuhan tadi terangkat, tapi tidak semua terangkat orang yang Kristen. Meskipun KTP-nya Kristen, kita katakan yang suap-suap buku akan dimuntahkan. Dan jumlahnya begitu banyak seperti pasir di laut. Nah, orang-orang yang tertinggal ini harus ada pilihan. Pilihannya tetap menjadi semakin setia kepada Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, atau mereka mulai suam-suam dan mereka mulai hidupnya jadi pikir perlu kebutuhan, harus berjual beli, terima tanda apa? 666. Dan orang-orang yang terima tanda ini, nomor 1 tidak akan masuk dalam kerajaan kekal. Yang kedua, di masa itu yang terima tanda 666 akan mengalami bisu dan sangat jahat. Ya, kalau di dalam bahasa modernnya, kalau mungkin perusahaan sekarang, cancer stadium 4. Ini yang terjadi. Nah, kalau bicara soal fakta kan kita pernah lihat, mungkin dikirimkan tentang microchip yang dimasukkan persis tempatnya di tangan dan di dahi, dan ini sebagai data. Dan ada yang sudah mulai bocor karena dia pakai lithium untuk katanya untuk membuat sebagai transfer data, dan yang mulai mengalami kanker. Ya, ini salah satu fakta. Tapi kita harus kuat di dalam kebenaran dasar firman Tuhan. Wahyu 14 ayat 1. Ini kebalikannya, bukan tanda daripada antikris. Antikris ini selalu bikin tiruan. Iblis ini selalu bikin seperti kuda putih. Ada yang di Wahyu 6, tapi sesungguhnya kuda putih Kristus, Wahyu 19. Tentang ular yang ditinggikan Yesus Kristus, yang dijelaskan kembali di Yohanes pasal 3. Tetapi ular di dalam Taman Eden, iblis jahat. Begitu juga siapa namanya? Lucifer. Di Yesaya 14 dikatakan sebagai bintang timur. Tetapi waktu nanti kita baca pasal terakhir daripada Wahyu, bintang timur adalah siapa? Kristus. Dia selalu bikin tiruan. Nah, kita pun diberi tanda sebetulnya. Wahyu 14 ayat pertama. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Katakan namanya dan nama Bapaknya. Saya ingin tanya, siapa namanya? Yesus. Anak Allah namanya siapa? Yesus. Allah Bapa namanya siapa? Yesus. Sepakat. Sekali lagi ya. Anak Allah namanya siapa? Yesus. Jadi Allah ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Putra Allah, Allah Putra namanya Yesus.
Mau usah takut saudara, nggak ada larangan untuk menyebut nama Yesus. Sekali lagi, anak Allah namanya siapa? Yesus. Allah Bapa namanya siapa? Yesus. Yakin? Oh, ada wajah-wajah yang tidak yakin. Di sini dikatakan 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ada berapa nama yang tertulis di dahi? Satu atau dua? Namanya dan nama bapaknya. Satu atau dua? Saya di fotokopian kita kosong. Nanti yang berikutnya, kalau gitu lihat di sini saja. Rupanya nggak mampu untuk menuliskan di fotokopi. Ini perjanjian baru itu di dalam bahasa Yunani. Wahyu 14. Ini ada namanya untuk kita jelas apa artinya. Dikatakan, and I looked and Lord, Lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000 having name. Dalam bahasa Inggris, kalau nama lebih dari satu disebutnya apa? Names. Tapi disebutnya apa? Name. Name di dalam bahasa ini Yunani disebut sebagai onoma. Katakan onoma. Onoma. Ya. Kembali dikatakan namanya dan dikatakan juga onoma dari patros siapa? Nama bapak. Jadi namanya dan nama bapaknya tertulis di dahi mereka. Katakan nama. Name. Nama-nama. Names. Nama. Onoma. Nama-nama. Apa? Bahasa Inggris. Onomata. Ya. Ini onoma. Ini artinya tunggal. Kita lihat perbandingannya. Lihat perbandingannya. Ya. Ini sama-sama onoma tunggal. Matius 10 ayat 2 dikatakan Kristus memanggil 12 orang yang disebutnya rasul dan nama-nama mereka adalah yang pertama adalah Simon yang disebut Petrus dan kemudian Andreas saudaranya, kemudian Yakobus anak daripada Zebedius dan saudaranya siapa? Yohanes. Dan ketika disebut nanti nama-nama rasul-rasul yang lain saudara hafal itu bukan syarat keselamatan memang, tapi minimal tahu bahwa Kristus punya 12 rasul dan dikatakan nama mereka di sini dikatakan apa? Nes, ono, mata. Jamak. Dan sini kita tahu Wahyu 14 ayat 1 nanti di dahi namanya gak banyak-banyak amat. Cuma satu nama. Tidak ada nama lain. Di kolom langit ini manusia boleh selamat kecuali satu nama siapa? Yesus. Onomata, names. Amanat agung. Anak itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini dikatakan pergi ajar semua bangsa dan baptis mereka di dalam nama in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kembali di sini name bukannya names, onoma bukan onomata. Dari sini kita bisa ngerti bahwa nama anak, nama Bapa, nama Roh Kudus satu. Ada pengajaran nama anak siapa sudah jelas kita tahu Yesus, tapi nama Bapa bukan Yesus. Ada yang mengatakan nama Bapa itu Tuhan karena tertulisnya huruf besar semua di perjanjian lama Tuhan itu terjemahan dari YHWH. Nah YHWH ini bisa dibacanya Yahweh, bisa dibaca Yehovah, bisa Yehova dan lain sebagainya YHWH ini. Maka mulai berpikir nama Bapa Yahweh atau Yehovah atau YHWH, nama anak Yesus. Siapa yang junior? Bapa atau anak yang junior? Anak. Siapa yang senior? Bapak. Maka boleh menjadi saksi Yehova. Atau gerakan dari gereja-gereja sekarang yang mulai mengatakan, ayo sekarang mesti menyebutnya Bapak Yahweh. Karena berpikir Bapak namanya siapa? Yahweh, anak namanya siapa? Yesus. Ayat ini Yohanes itu paling dikasih. Suruh bukakan ini di akhir zaman ini menurut kitab Daniel pengetahuan akan bertambah, tidak semakin dikurangkan. Kalau mungkin 20-30 tahun lalu orang masih berpikir nama anak sama bapak tidak identik, tidak sama. Ya. Baru di sini dikatakan seperti ini. Mari Bapak Ibu kita lihat. Apakah Tuhan Yesus kasih tahu bahwa Bapak ini punya nama? Yohanes 17. Ini doa Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya. Yohanes 17 juga ini salah satu ayat favorit saya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Alfons, saya kenal sama papamu. Wah, kalau orang ini memang temannya papa saya, berarti kan saya bisa menyambut dia. Tapi kalau orang ini nipu, bisa saja ngaku-ngaku. Saya tanya, oh, bapak kenal ya sama bapak saya? Iya, saya kenal.
Langkah pertama saya tanya apa sama dia? Nama papa saya siapa? Udah lama sekali, tapi saya teman baik loh. Oh, rasanya teman baik kita nggak mungkin lupa namanya, betul? Ya, ada dua yang seringkali kita nggak bisa lupa, teman baik. Satu lagi apa? Musuh. Dalam Kristus, ampuni, bukan lupakan. Kalau lupakan nanti ingat lagi jengkel. Yohanes 17. Tolong baca ayat yang ke-6. Yohanes 17 ayatnya yang ke-6. Ini esensi yang penting untuk kita mengenal Allah kita. Dapat Yohanes 17 ayat 6? Aku ini kalau di bahasa Inggris dicetak merah, dan sekarang kalau di Android yang bahasa Indonesia pun perkataan Yesus dicetak merah. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Apa kata Tuhan Yesus? Aku telah menyatakan namamu, nama Bapa. Saudara sudah tahu belum namanya siapa? Nanti kalau ketemu sama sesama anak Tuhan, tanya. Saudara sudah tahu belum? Kalau itu gak benar, nanti Yesus kasih tahu. Pasal ini bagian terakhirnya ayat 26. Tolong buka Yohanes 17 ayat yang ke-26. Yohanes 17 ayat yang ke-26. Mari baca 26, 2, 3. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Tadi ayat 6 katakan bahwa Yesus sudah kasih tahu nama Bapa. Yang pertama, apa tujuannya nama Bapa dikasih tahu oleh Tuhan Yesus? Orang yang terima nama Bapa ini akan mengakibatkan apa di sini? Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku, kepada Yesus, ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kasih itu pengajaran Kristen, tapi ada perbedaan di perjanjian lama sama perjanjian baru. Perjanjian lama ini ada hukum Taurat. Di dalam 2 blok batu itu ada 10 perintah Allah. Taurat ini ditafsir menjadi Talmud, jadi 600 sekian detail. Ada lagi tambahannya, maka ahli Taurat mengerti tentang ini. Nah, inti dari hukum Taurat ada 2 hal. Apa yang inti hukum Taurat? Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kasihmu, hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah apa? Kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ini kasih di perjanjian lama. Di perjanjian baru Yesus bikin pembaruan khusus bagian yang kedua. Pembaruannya apa? Yesus katakan ada ajaran yang baru. Yohanes pasal 15. Ajaran yang baru adalah kalau perjanjian yang lama tadi memang kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan kasih sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Pertanyaannya, apa kita mengasihi diri kita sendiri? Apa kalau mau tidur sikat gigi? Apakah kita mengasihi diri sendiri? Apakah kita merawat secara fisik saja? Mungkin belum tentu. Bahkan ada orang bunuh diri. Kalau standarnya mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, orang-orang tidak mengasihi dirinya sendiri tidak bisa mengasihi orang lain. Nah, Yesus kasih ajaran yang baru supaya kita mengasihi sesama seperti aku, kata Yesus, telah mengasihi kamu, bahkan memberikan nyawa. Standarnya bukan lagi seperti kita mengasihi diri kita, tetapi Kristus mengasihi kita. Nah, kasih yang ini mau dimanifestasikan melalui nama. Mundur ke ayat 11-12, pasal Yohanes 17, ayat 11-12. Yohanes 17, ayatnya 11 dan 12. Kalau yang mau baca sama-sama saya silakan 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Dari ayat ini kita tahu nama Bapa siapa? Yesus. Namamu yang diberikan kepadaku. Bapaknya si Matupang, tidak mungkin anaknya Kuta Barat. Bapaknya
Simatupang anaknya siapa? Simatupang. Bapaknya Tan, anaknya Tan. Li, anaknya Li. Li Kuan Yew, anaknya Li. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Dari sini kita tahu nama Bapa siapa? Nama anak siapa? Sekali lagi, nama anak siapa? Nama Bapa? Nama Roh Kudus? Ayatnya di mana? Ya, kita. Ayatnya di mana? Ya, kita. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus ini punya banyak julukan, tetapi dia punya nama. Julukannya penghibur, penolong, penasehat, masih banyak lagi, Parakletos. Tapi Yohanes 14 ayat 26, Yesus singkapkan bagi setiap kita. Mari kita baca 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Jadi kalau rohnya roh bego, jangan terima. Roh yang neko-neko, jangan mau sambut dia. Tetapi namanya siapa? Yesus. Buktinya apa? Nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus Yesus. Ini amanat agung berkata apa? Baptislah dalam nama, in the name of the Father. Kalau nama Bapa, Anak, Roh Kudus berbeda, karena ada yang mengajarkan nama Bapa itu Tuhan, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Di dalam perjanjian lama, Mesaya, Mesias. Mesias adalah Kristus, Kristus adalah Mesias, artinya yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yang diurapi adalah dia yang menjadi manusia, diurapi menjadi penebus. Jadi Kristus bukan nama Roh Kudus. Tetapi di sini dikatakan name berarti cuma satu. Katakan amanat aku. Memerintahkan apa? Pergi jadikan segala bangsa murid dan baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Katakan baptis dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Nah, sekarang apa yang ada di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu penggenapan dalam kisah Rasul. Rasul-rasul disebut rasul karena mereka melakukan dari apa yang dari siapa yang mengutus mereka. Mereka diutus, mereka melakukan. Kita lihat rasul-rasul membaptis dalam nama siapa? Siap? Buka kisah Rasul. Kisah Rasul 2 ayat 38. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, kepenuhan Roh Kudus, mulai bersaksi. Dan hari itu 3.000 orang bukan hanya bertobat tapi memberi diri apa? Dibaptis. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yesus perintahkan murid-murid pergi jadikan semua bangsa murid. Baptis dalam nama siapa kata Tuhan Yesus? Bapa, Anak, Roh Kudus. Petrus membaptis dalam nama siapa? Yesus Kristus. Ini Petrus. Kita lihat Paulus. Paulus di kisah 19 ayatnya yang kelima. Kisah 19. Ini Paulus di Efesus. Bicara-bicara sampai ayat 4. Kemudian ayat 5-nya kita dengar. Dapat ayat 5, mari baca 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 2, 3 saksi sah. Kisah 10, 48. Kisah Rasul 10. Kalau yang ada di fotokopian, saudara catat sendiri. Kalau bisa diukir saja, bukan di loh batu, tetapi di hati kita. Kisah 10, 48. 2, 3. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10, 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Pertanyaan, amanat agung baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mengapa Petrus membaptis dalam nama Yesus Kristus? Mengapa Paulus membaptis dalam nama Tuhan Yesus? Mengapa sampai hari ini baptis dalam nama Yesus? Karena nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus adalah Yesus. Nama Bapa yang diberikan kepada Anak adalah Yesus.
nama ini diberikan kepada setiap kita melalui Roh Kudus. Karena nama ini sudah diberikan kepada saudara dan saya, setelah itu Yesus Kristus disebut sebagai anak manusia. Katakan anak manusia. Anak manusia. Mari kita lihat beberapa ayat tentang anak manusia ini. Mari buka dari Injil Matius. Matius 16 ayat 27. Kedatangan Kristus, Yesus yang kali pertama lahir di Bethlehem. Lahirnya pun di kandang hewan. Lahirnya ditaruh di atas palungan. Tapi kedatangan kali kedua, dia datang dalam kemuliaan, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Matius 16 ayat 27. Ada yang dapat boleh baca dengan keras? Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi siapa yang akan datang kembali? Anak manusia. Mari buka Matius 19 ayat 28. Yang dapat duluan tolong baca dengan keras. Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bersemayam tahta kemuliaannya di mana? Di bumi atau di surga? Di surga. Siapa yang sekarang bertahta di surga? Yesus. Bukan Yesus. Siapa? Anak manusia. Anak manusia. Katakan anak manusia. Anak manusia. Mari kita baca lagi Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27. Siapa saja silakan baca. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Kalau kelak itu sudah terjadi belum? Belum. Kedatangan siapa? Anak manusia. Ayat 30. Ayat 30 ada yang mau baca? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Siapa yang akan datang kembali di langit? Anak manusia. Ayat 37. 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kelak pada kedatangan siapa? Anak manusia. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu sesuatu sebelum air baik datang dan menyiapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Amin. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Bapak Ibu, saya mau tanya, mengapa yang naik ke surga, yang duduk bersemayam, yang akan datang kembali disebut anak manusia? Kenapa? Namanya sudah diberikan kepada saudara dan saya. Namamu yang diberikan kepadaku, kata Yesus kepada Bapa. Kemudian nama ini diberikan, diutus dalam Roh Kudus. Setiap kita tidak mungkin bisa mengaku Yesus adalah Kristus karena serangan fajar. Maksudnya apa? Dengan uang. Kita ajak teman makan bakso, mungkin dia mau ikut. Kita bujuk orang nonton film, mau. Ajak ini itu gampang, tapi ajak orang terima Yesus itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Gak mungkin orang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kecuali karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus gak mungkin orang berkata terkutuklah Yesus.
nama ini diberikan kepada setiap kita, maka dia anak manusia. Anak manusia akan datang kembali. Untuk apa anak manusia datang kembali? Menjemput, bukan menjemput manusia, menjemput namanya. Siapa yang kedapatan ada namanya, itu dia. Yang tidak kedapatan, maka kita berdoa pun mintalah dalam namaku. Mintalah kepada Bapa dalam namaku, karena nama ini nama di atas segala. Maka disebut selain ini nama Allah yang baru. Mari kita lihat juga satu bagian. Yesus berkata di kitab Wahyu, awal-awal waktu kita bikin itu apa yang pujian, apa yang tegurannya. Mari kita lihat Wahyu 3 ayatnya yang ke-12. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Kalau sudah baca sama-sama saya. Barang siapa menang, ia akan menjadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Orang Kristen baca ini, ada yang tanya sama saya, nanti di surga Yesus namanya siapa? Saya bilang Yesus. Loh, kok ini disebut namaku yang baru? Jangan lupa, kitab Wahyu ini dituliskan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu penerimanya siapa? Yohanes. Pertanyaan, di zaman itu mereka sudah mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Orang-orang Yahudi di zaman itu sama sekali belum mengenal. Nah, kitab ini diberikan, dituliskan supaya Yohanes mengirimkannya kepada mereka. Dan ketika mereka menerima, mereka kasih tahu bahwa ada nama yang dulu diberikan untuk sementara, katakan sementara. Tapi kemudian ada nama yang baru untuk berlaku kekal selama-lamanya. Pertanyaan, nama yang berlaku sementara itu siapa? Yahweh. Paulus waktu masih namanya Saulus, dia menyembah Allah namanya siapa? Yahweh. Apa yang dia kerjakan? Kejar-kejar siapa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus menyembah nama siapa? Yesus. Yang menyembah nama Yahweh, kejar yang menyembah nama Yesus. Di perjanjian lama, Bapak Ibu baca Kejadian sampai Maleakhi, tidak ada satupun pengusiran setan. Karena pengusiran setan, Markus 16 berkata begini, in my name, dalam namaku, in my name, they will cast out demons. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan dalam nama Yahweh. Amin. Tidak, dalam nama Yesus. Kalau saudara mau uji, kita katakan ujilah tiap-tiap roh. Salah satunya yang perlu diuji ketika orang berkata ini berbahasa roh, ini dari Tuhan atau bukan. Itu bisa diuji. Salah satunya bisa diterki. Kalau itu cuma ikut-ikutan, itu bisa stop, bisa berhenti. Tapi kalau dari Roh Kudus bisa berjalan terus. Satu. Yang kedua, kalau itu cuma bahasa yang dari pikiran, sodorkan bacaan yang belum pernah dibacanya. Entah itu bacaan rohani, entah Alkitab, entah Quran, apapun bacaan yang belum pernah saudara baca. Saudara kalau harus berdoa syafaat, doakan bangsa negara, doakan pendeta, doakan saudara-saudara yang kita kasih, doakan orang tua, sambil berdoa untuk mereka, sambil baca bacaan yang belum pernah kita baca. Baca dalam hati, berdoa syafaat, nggak akan nyambung. Karena waktu kita mau membaca yang tertulis ini, kita harus konsentrasi pikiran kita di sini. Maka ini doanya macet. Kalau kita berdoa dengan akal budi kita, yang kita harus baca nggak akan masuk. Tangkapnya maksud saya. Tapi kalau saudara berbahasa roh dengan suara, kasih bacaan, pasti bisa dibaca. Kalau yang membaca itu dengan pikiran, bahasa roh keluar dari mana? Roh kita. Salah satu uji apakah bangsa itu bangsa Roh Kudus, salah satunya seperti itu. Nah juga untuk menguji tadi nama, saudara kalau satu saat dikasih kesempatan untuk bertemu dengan orang yang kesurupan, saya beberapa kali melayani orang yang kesurupan, coba usir dalam nama Yahweh, dalam nama Yehova. Saya dulu teman-teman saya banyak yang dari pengikut yang sama dengan saya waktu itu tidak bisa usir setan. Karena itu di perjanjian lama tidak satu pun bisa pengusiran setan. Ada roh jahat menguasai Saul, hanya dihibur-hibur, pergi sesaat, kembali lagi, pergi sesaat, kembali lagi. Tapi sekarang ketika Yesus datang, di bait suci pun ada orang yang dirasuk setan, Yesus usir dalam nama Yesus. Dalam namanya tentunya, dalam namaku gitu ya. Mungkin kalau dia ngomong, tapi kita sekarang dalam nama Yesus, keluar dan jangan memasukinya lagi, tidak masuk lagi.
nama ini nama yang penuh kuasa. Tidak ada nama lain di kolong langit diberikan kepada manusia sehingga boleh selamat. Apakah itu nama Yahweh? Tidak. Nama siapa? Yesus. Detailnya nanti, tetapi kali ini kita lanjut dulu yang ini. Sekarang sudah jam berapa? Ini tadi, katakan nama. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Nama anak? Yesus. Nama Bapa? Yesus. Nama Roh Kudus? Yesus. Mintalah dalam nama Tuhan, nama Yesus. Ini flashback lagi, ada 3 tahapan pemulihan dari semua ciptaan yang ada. Ini bumi kita, Wahyu 15 seterusnya, cawan muka Allah, bangsa Israel melalui penimpaan sangkakala, pendamaian. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang diutus dalam nama. 1492, Christopher Columbus sought trade routes to Asia. He also had a secret mission to usher in the last days of the book of Revelation. Columbus wrote, "God made me the messenger of the new heaven and new earth, of which he spoke in the Apocalypse of St. John." Maksudnya, Wahyu Yohanes. He hoped to discover a westward route to the Middle East, so Christian armies could capture Jerusalem. Once in control, they would convert the Jews to Christianity. Only then, Columbus believed, would Jesus return. Columbus never made it to Jerusalem. Instead, he landed in the Americas, and the apocalypse did not take place. Dan pembenaran kitab Wahyu belum terjadi. Columbus's plans for the Holy Land live on into the 21st century. There's a case historically that the origins of Israel are deeply connected with evangelical Christian prophetic belief. Early Jewish settlers were supported by American and British Christians who believed Jesus would only return after Jews possessed all of the biblical Holy Land. Decades later, with Christians looking on in anticipation, Israeli soldiers captured Jerusalem in 1967. For the first time in 1900 years, Jews controlled the Western Wall, the last remnant of the temple. That was, in our minds, the fulfillment of prophecy that was given 2,500 years ago. We saw it and wept and rejoiced. We knew Jesus Christ was coming back in our lifetime. Evangelical Christians around the world waited, and again, the end did not come. So some believers reinterpreted the prophecy. They proposed that the Antichrist must desecrate the temple in Jerusalem before Jesus would return. But there was a problem. There is no temple to desecrate. The Romans said in 70 AD. So in order for Jesus to return, the temple must be rebuilt. In the way is the Dome of the Rock, the third most holy mosque for Muslims. But raising it would risk holy war. Jesus has to come back, and we want him to come back soon, and he can't come back till the temple's rebuilt. So get the heck out of the way and let's rebuild the temple. That's the mentality. But it's powerful. It's prolific. It's our religion. It's our culture, and it's sacred to us. Christian groups donate millions of dollars a year to Israel, and nowhere is that support stronger than in the United States, where evangelical beliefs continue to gain in popularity. Nah, ketika tempat yang lokasinya ini mau dibangun bait suci, tentu jadi masalah karena itu ada bait suci orang lain. Maka timbul perang dunia ketiga. Matius 24, 15-28 mungkin sering dibaca. Intinya, jadi apabila kamu melihat binasa keji berdiri di tempat kudus, kata Tuhan Yesus, menurut firman disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Jadi Antikris akan menajiskan bait suci. Selain Yesus Kristus mengatakan, Yesus Kristus juga mengutip bahwa Daniel pernah mengatakan hal ini.
Sayangnya kita belajar, kita hanya belajar tentang dua singa, belajar tentang apa? Tentang Sadrak, Mesak, Abednego masuk tubuh perapian. Penafsirannya nggak pernah dikupas, nggak pernah dibuka. Nanti kita pun kalau selesai kita pahami, nanti kita siapkan untuk kita bisa mengerti dari kitab Daniel ini apa yang. Kenapa kita mau bahas ini? Karena Yesus yang kasih tahu para pembaca hendaklah memperhatikannya. Di ayat 28 dikatakan di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Mengapa ada burung nasar? Disebut burung bangkai. Mengapa ada bangkai? Karena itu peperangan. Dan mengapa bangkai-bangkai itu tidak dikuburkan? Karena belum sempat. Orang mau menarik menguburkannya, terjadi peperangan yang dahsyat. Kalau orang meninggal biasa, wajarnya dikubur. Ini akan melibatkan semua bangsa, pusatnya di Yerusalem. Pusat bumi di mana Bapak Ibu? Yerusalem. Sakaria 12 ayat 2 sampai 3. Mari kita lihat Sakaria 12 ayat 2 sampai 3. Sakaria 12. Sesungguhnya aku besar Tuhan, Sakaria 12 ayat 2. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Hari-hari ini di koran-koran, salah satunya Kompas yang paling bijak, menyoroti tentang ulang tahun. Ulang tahun apa? Perang Dunia Pertama. Apa penyebabnya? Apakah karena Tsar Ferdinand dibunuh dengan istrinya mendadak begitu, kemudian itu memicu perang dunia yang zaman itu Bosnia, kemudian gabungan antara Austria, kemudian timbul perang dunia. Tapi itu pusatnya di Eropa. Perang dunia kedua mulai bukan hanya di Eropa antara Jerman melawan Sekutu, tetapi juga di Asia. Jepang mau menguasai menjadi 3A, apa tuh? Cahaya Asia, apa lagi? Ya, pokoknya itulah, itu dari lalu ya pelajarannya. Nah, yang ketiga, perang dunia ini akan terjadi di mana pusatnya? Kita katakan Yerusalem. Ini akan menjadi kepusingan dari seluruh dunia. Sekarang aja kalau dengar berita itu, waduh itu lagi. Kira-kira mungkin 20 tahun lalu lebih parah lagi tentang Beirut, tentang apa, terus menerus terjadi. Sakaria 12 ayat 12 sampai 13 ini akan terjadi perang nuklir dan perang biologis. Sakaria 12 ayat 12 sampai yang 13. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga. Sakaria 12 ayat 12 ya. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka Amma. Sakaria 13 diralat. Sakaria 14 ayat berapa tadi? 12 13. Tolong diganti Bapak Ibu. Sakaria jadi Sakaria 14. Karena biaya produksi dan satu dan lain maka kita naik. Bukan saya salah ketik. Mohon maaf saya salah. Sakaria 14 ayat 12 13. Baca sama-sama saja. 2 3. Inilah Tuhan yang akan dilimpahkan Tuhan kepada segala bangsa yang mengenali Yerusalem. Jadi mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam bentuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam bentuk mereka. Perang seperti apa orang masih berdiri matanya bisa hancur, busuk. Lidah mereka seperti itu. Ini perang apa? Perang di zaman modern, bukan zaman perang pakai panah tombak. Perang apa? Nuklir. Perang apa? Yang sekarang pakai, kemarin sudah mulai senjata pemusnah biologis, perang biologis dan sebagainya. 13. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Jadi itu terjadi di lembah Megiddo, satu dengan lain akan perang satu dengan yang lain, tidak terjadi penumpasan besar-besaran. Dan perang itu biasanya bisa karena agama. Tapi kalau pendirian bait suci ini terjadi konflik agama, negara yang komunis, pahamnya ateis, harusnya tidak ikut-ikutan. Tapi ada satu negara yang akan ikut turun, yaitu siapa? Rusia. Yesaya 38. Yesaya 38 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan berbuatlah melawan dia. Mesek ini Moskow.
Ya. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan pelikir pada rahangmu dan membawa kau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Jadi yang tarik ikut perang siapa? Tuhan sendiri. Pelikir itu seperti ganco itu, tarik seperti buat tarik ikan kalau lagi mancing ikan yang besar, atau karung beras. Orang Persia, Ethiopia, dan Put itu kalau kita tulis bilangnya Libyan, orang Libya. Persia itu Iran, Ethiopia di Afrika, menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Ini jadi sekutunya Mesek. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dengan seluruh utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali, sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. 500 tahun lalu Israel belum merdeka. 1000 tahun lalu apalagi. Tetapi sekarang ketika ayat firman Tuhan dikatakan Israel ini yang tadinya ditawan ke bangsa-bangsa, mereka sudah dikumpulkan kembali, aman tentram, terjadi perang yang ketiga. Ya, Rusia Tuhan bawa juga untuk hidup berperang. Mengapa seluruh dunia dilibatkan menjadi satu perang lagi? Kita kan berdoanya ingin aman damai. Nah, semuanya apa? Bersatu. Semuanya apa? Saling menghargai. Tetapi di antara semua ini, meskipun aman damai, ketika mereka menolak Kristus, mustahil Kristus memerintah kembali di bumi. Maka terjadi peperangan. Mereka semua yang menolak Kristus bersekutu. Ini semua di satu tempat. Tuhan akan peperangan yang tadi kita lihat karena itu. Yerusalem pusat bumi. Kalau ada yang tanya ayat dari mana, ini Samaria 38 ayat 10 sampai 12. Ayat 10, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan kau membuat rencana jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Mari baca 12, 2, 3. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap peruntuhan-peruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Pusat bumi itu apa? Yerusalem. Yerusalem. Tadi Yesaya. Tadi Yesaya. Tertulis di situ. Oh maaf, Yesaya. Itu akibat dari Piala Dunia. Mohon maaf. 71. Wahyu 14 ayat 20 kasih tahu akan ada satu perang. Wahyu 16 ayat 16 memperjelasnya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Harmagedon. Harmagedon ini timbul perang. Wahyu 19 sampai 21 disebut perang Harmagedon. Harmagedon itu gimana kalau kita lihat di peta dunia? Wahyu menunjukkannya, dan video klip ini juga kasih tahu. In the book of Revelation, John writes of the events that will happen in the days before the Battle of Armageddon. Disease, plague, and drought will spread across the planet. Oceans and rivers will turn to blood. The sun will go black. A massive earthquake will destroy cities. And then Satan will gather the kings of the earth in preparation for battle against Jesus. And they assembled them at the place that in Hebrew is called Armageddon. This is Armageddon. It is an actual place 50 miles from Jerusalem in the Jezreel Valley in Israel. Kira-kira 2 jam naik bis kita ke tempat ini. Saya pernah dikasih lihat tempat ini tahun 2006. In the original Hebrew, it's Har Megiddo, which means mountain of Megiddo. And from Har Megiddo, we get Harmageddon, and from there, Armageddon. When John wrote Revelation, Megiddo was occupied by his mortal enemy, the Romans. We've got one of the largest Roman legions in all of the Holy Land
parked and ready for battle. It made perfect sense for John to locate this battle between good and evil at Megiddo. 34 times armies have waged war in Megiddo. In Revelation, the corpses of Satan's army will bloody these fields again. According to the book of Revelation, the kings of the world, led by Satan, swarm across Armageddon. Jesus descends from heaven. He obliterates Satan's army. Satan is imprisoned in a lake of fire. Jesus banishes all evil from the earth for 1,000 years. Pertanyaannya, tempat yang sekarang ada bangunan yang atasnya kubah emas ini, bisa nggak Israel membangun kembali bait suci di sana? Karena kita katakan Antikris akan menajiskan kembali bait suci, maka bait suci harus dibangun. Siapa yang mendukung Israel? Minggu lalu saya pernah edarkan koin, ingat koinnya, itu menjadi satu kekuatan yang lebih kuat daripada dolar. Karena uang juga berkuasa. Nah, negara-negara bersatu ini akan mendukung Israel membangun bait suci. Dari mana munculnya Antikris? Antikris, kalau kita lihat di Alkitab, Daniel berkata, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar. Baru muncul Antikris. Laut besar, kalau kita baca begini mungkin pikir ada ukuran laut, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi Alkitab Inggris lebih jelas kalau orang yang berbahasa Inggris membaca ini. In my vision at night I looked, and there before me were the 4 winds of heaven churning up the great sea. Nah, Great Sea, nama laut yang ada di mana? Di benua Eropa. Maka tidak heran kalau ini Eropa bersatu dan dia berkata muncul dari Great Sea. Ini, ini belahan Indonesia, nah di sini Great Sea. Yang penting di sini yang akan mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Buka peta dunia, cari tempat satu-satunya tempat yang ada 7 gunung. Di mana? Melingkar. Di tengah-tengahnya ada satu kota. Vatikan. 7 gunung. Jadi di Eropa. Tidak ada satu tempat. Yang bilang Yerusalem 7 gunung itu. Yerusalem 7 gunung juga, tapi dia bukan di Eropa. Bukan Great Sea dan bukan seperti dari sini muncul. Nah, gunung-gunung di Israel ada gunung-gunung yang gunung disebut gunung tapi sesungguhnya bukan gunung. Contoh, bukit. Kalau saudara ada dari Purwokerto nggak sih? Tahu Gunung Lurah? Tahu. Itu pun disebut Gunung Lurah. Tapi itu hanya di Israel. Kalau lihat petanya, yang nyata gunung. Saya dulu punya petanya tapi saya tidak bawa ke Jogja, nanti saya bawa kalau perlu. Buka di internet kalau peta apa yang ini 7 gunung. Jadi Antikris akan menguasai jangankan Vatikan, Yerusalem pun yang kota Tuhan kita, mereka coba rebut juga. A symbol that clearly represents Rome. Jadi ini bicara bukan bicara tentang agama apa, tetapi bicara tentang apa? Tentang tempat dan kejadian-kejadian. Mystery, Babylon, the mother of whores and earth's abominations. The whore is dressed in purple. Purple was the royal color of the Roman Empire. She sits on a beast with 7 heads. The city of Rome sat on 7 hills. The whore is Rome. John saw the emperors as sinful and blasphemous. Roma yang ditulis ini bukan dimaksud Roma sekarang. Zaman Wahyu dituliskan, Roma ini berbicara tentang apa? Kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Romawi ini punya spirit. Ketika awalnya agama berjalan secara masing-masing, gak masalah. Tapi ketika agama sudah diatur negara, maka di sini kan ada manifesto tentang pemurnian agama. Nah, begitu juga dulu sama. Ketika agama ini sudah diwajibkan oleh kaisar, sehingga orang yang tidak sungguh-sungguh kenal Kristus pun dikumpulkan, dikristenkan, dan mereka dibuat ritual, dan mulailah agama ini jadi pemasukan.
dibuat surat pengakuan dosa diperjualbelikan. Dan ini yang jadi akibat bukan karena kitab sucinya, bukan karena Tuhannya, tapi karena apa? Oknum. Saya mau tanya, polisi itu baik atau tidak? Standarnya baik, tapi oknum bisa nggak problem? Pendeta, bisa nggak pendeta? Nah, petik bermasalah. Oknum. Nah, kalau kita tahu suatu saat Kristus akan memerintah kembali, itu kabar baik. Tapi yang utama Tuhan ingatkan jangan suami buku, karena Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, 14 kali berkata, hendaklah jemaat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dalam Kisah Roh Kudus kepada jemaat. Tapi setelah dikatakan naiklah kemari, setelah itu tidak ada lagi dikatakan seperti Wahyu pasal 2, pasal 3 yang berkata apa? Biarlah setiap orang mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Kali ini dari pasal 4 dan selanjutnya hanya dikatakan Roh, tidak lagi timbul kata jemaat. Jemaat bahasa Inggrisnya church. Church ini apa? Gereja. Gereja ini kumpulan orang percaya ketika pengangkatan. Yang utama kembali dari awal diingatkan bukannya kapan pengangkatannya, kapan antikrisnya, siapa tokohnya, agama apa, bukan itu fokus kita. Arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, bukan kepada ini. Ya, tribulation besar. Ada 3 aliran. Salah satunya teolog Douglas Moo berkata bahwa pengangkatannya sebelum terjadi penganiayaan besar. Gleason Archer ini menulis juga buku pengantar kepada Perjanjian Lama, berkata mid tribulation, di tengah-tengah masa penganiayaan. Ada lagi Paul Feinberg berkata setelah masa penganiayaan. Ada 3 pandangan tentang rapture. Kalau memang diusai masa penganiayaan, berarti semua orang harus mengalami penganiayaan, betul nggak? Amin. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk kita terangkat terlebih dahulu, yang masuk masa penganiayaan yang akan mengalami murtad dan lain sebagainya, terima tanda nama, mengapa kita tidak diangkat saja? Nah, diangkat ini tentu perlu persiapan, karena dikatakan yang suam-suam akan dimuntahkan. In 1830 in northern Scotland, 15-year-old Margaret MacDonald had a vision of Jesus returning to earth, not once, but twice more. She saw Jesus taking true believers to heaven, and then returning again for the last judgment. A British preacher named John Darby incorporated Margaret's vision into a precise end-time plot based on passages found throughout the Bible. The centerpiece of his prophetic system, Jesus would rescue believers before the horrors of the book of Revelation. Margaret's vision of Jesus' return was spread by Darby throughout Great Britain and America as the Rapture. I am of the firm opinion that we are living in the last days. For the believer, the signs of the end are everywhere. Jesus said there will be an increase of wars and rumors of war. There will be earthquakes in the sea and the waves roar. There will be an increase of wickedness in the last days because the love grows cold. And while it is true that no man knows the day or the hour, Jesus said, when you see these signs begin to happen, then lift up your head, for your redemption draws near. People feel powerless and they want to know what the future holds. Prophecy. Prophecy is there to save us. America, according to a nationwide poll, believe the prophecies of the book of Revelation will come true. One of the most influential apocalyptic prophecies is called the Rapture. The Rapture has been popularized by the Left Behind series of books and other apocalyptic Christian media. In the Rapture, Jesus comes to rescue believers from the horrors of life in the end times. They rise in the air like helium balloons to
them back to heaven. Heaven di sini langit sebetulnya. Bukan surga, belum masuk surga. And we meet the Lord. Karena kalau bahasa Inggris heaven bisa berarti surga, bisa berarti langit. Take us to the Father's house. What a great getting up morning that's going to be. I can't wait to meet my mom and dad and many other friends. With the faithful safely in heaven, the end, as described in Revelation, now comes to pass. There's going to be a colossal evil rule on the earth. There is going to be genocide. It's going to be horrendous. What happens to the unbeliever is probably the most difficult thing for us to cope with. I see no hope for the unsaved after this life.